Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jalul Farsanur Hakim dengan NIM H071 10 20 10 57. Di video kali ini saya akan menjelaskan normalisasi tabel RDKK. Oke, langsung saja ke masuk. Ini NIM saya tadi H071 20 10 57. Oke, pertama-tama kita bahas apa itu normalisasi. Nah, normalisasi database adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundant, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Nah, tujuannya adalah untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data, dan tujuan yang kedua adalah memastikan dependensi data atau data berada pada tabel yang tepat. Oke, sebelum kita masuk ke penormalisian tabelnya, saya akan memperlihatkan tabel yang akan dinormalisasi, yaitu adalah tabel RDKK atau tabel rencana definitif kebutuhan kelompok tani. Nah, di tabel yang diberikan ini, tabelnya masih dalam bentuk universal atau belum dinormalisasikan. Nah, dan banyak juga ketergantungan fungsional yang terjadi di tabel ini. Contohnya ada pada tabel KTP, nama petani, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung, alamat, dan alamat. Ya, ini saling ketergantungan fungsional. Nah, ada juga di beberapa tabel yang berulang seperti komoditas MT1 dan terusnya ada komoditas MT2. Duit pun juga dengan pupuk ini juga bakalan terulang lagi banyak sampai di ujung. Nah, di sini saya akan tahap pertama mengubahnya menjadi normalisasi tahap pertama. Oke, langsung saja. Oke, first normal form atau 1NF atau tahap penormalisasian tahap pertama ya, sama saja. Oke, syarat suatu tabel dikatakan 1NF yaitu ada dua. Pertama, tidak ada atribut yang bernilai ganda atau harus bernilai tunggal. Nah, seperti tabel yang tadi itu ada tabel yang bernilai ganda ya. Nah, yang kedua itu setiap atribut tidak boleh memiliki domain yang sama atau tidak ada pengulangan atribut dengan nilai yang sama. Nah, di tabel sebelumnya juga ada. Oke, langsung saja. Ini setelah saya ubah ke first normal form, saya memecah tabel tadi menjadi 3 tabel. Yang pertama itu tabel petani, tabel lahan dan penyuluhan, dan tabel musim tanam. Dengan pemeriksanya masing-masing. Di tabel petani itu ada NIK, dari tabel lahan dan penyuluhan ada ID lahan, dan tabel musim tanam pemeriksanya ada 3, yaitu ID lahan, periode tanam, dan jenis pupuk. Nah, di sini jenis pupuk ini banyak banget ya, seperti tadi ada pupuk Korea, pupuk SP36, pupuk ZA, pupuk NPK, dan ya. Jadi saya satukan. Nah, jadi relasi tahap pertama ini udah jadi ya sampai begini. Nah, terus kita lanjut ke tahap kedua, itu second normal form atau 2NF ya. Nah, syarat suatu tabel dikatakan 2NF ini cuma satu, yaitu setiap atribut yang bukan primary key harus bergantung secara penuh terhadap primary key di tabel tersebut. Nah, kalau ada 2 primary key, maka seluruh atribut yang bukan primary key harus bergantung pada primary key. Oke, selanjutnya ketergantungan fungsional yang ada pada tabel 1NF tadi ya. Nah, yang pertama itu ada di NIK. Di situ bergantung dengan nama petani, alamat, nama ibu kandung. Nah, di ID lahan juga ada NIK, luas lahan, nama pokran, subsektor, kode desa, dan nama penyuluh. Nah, di tadi ini memiliki ID lahan, periode tanam, jenis pupuk bergantung dengan komoditas, satuan pupuk, jumlah pupuk, dan kode kios pengecer. Nah, pada ketergantungan fungsional ini ada beberapa atribut yang belum bergantung secara penuh ya, atau hanya bergantung secara parsial pada primary key, seperti atribut satuan pupuk dan jumlah pupuk hanya bergantung pada atribut jenis pupuk. Nah, maaf. Agar memenuhi persyaratan normalisasi bentuk kedua, maka tabel musim tanam dipecah lagi. Yang sebelumnya ini tabel musim tanam yang seperti ini itu dipecah lagi menjadi tabel pemupukan. Jadi tabel yang awalnya tabel pemupukan ini berada di musim tanam ini dipecah menjadi tabelnya sendiri, yaitu tabel pemupukan.
Nah, sekarang sudah ada 4 tabel dari yang awalnya 1 tabel dipecah menjadi 3 tabel, lalu dipecah lagi menjadi 4 tabel. Oke, next selanjutnya adalah third normal form atau normalisasi tahap ketiga. Nah, keempat tabel yang tadi itu sudah memiliki primary key masing-masing, dan yang ini tiap primary key-nya itu menjadi super key dari tabel-tabel mereka sendirinya ini. Namun tabel lahan dan tabel penyuluh ya, tabel lahan dan penyuluh ini belum memenuhi syarat 3NF. Nah, untuk tabel 3NF ini, setiap KF yang ada di suatu tabel yang dinyatakan dengan X ke A, maka X harus merupakan super key. Dengan kata lain, hanya ada satu ketergantungan fungsional pada masing-masing tabel. Atau A adalah primary key tabel yang berrelasi dengannya. Nah, tadi saya bilang tabel lahan dan tabel penyuluh belum memenuhi syarat 3NF tadi itu ya. Masih ada ketergantungan fungsional yang bukan merupakan super key seperti pada tabel lahan dan penyuluh. Nah, di sini itu ada ketergantungan fungsional yang ada pada tabel 2NF tadi ya. Seperti ada lahan dengan luas lahan, dan ya mungkin bisa dilihat ya. Oke, langsung saja ke tabel relasinya. Nah, di sini kita membuat sebuah tabel lagi ya, tabel pengecer yang berelasi dengan tabel musim tanam agar ini menjadi relasi 3NF. Nah, dan kita juga memecah lagi tabel penyuluh. Sini kode desa ya, kode desanya kita keluarkan dan membuat tabel baru, yaitu kode penyuluh. Seperti bisa kalian lihat, nama kode desa dan diikuti dengan nama penyuluh. Nah, di sini merupakan sudah memenuhi normalisasi tahap ketiga, tapi ada yang namanya Boice Code Normal Form atau BCNF. Tapi di sini BCNF ini atau tahap-tahap penormalisasian yang lainnya yang setelah 3NF itu agak jarang dipakai. Kenapa? Karena pada dasarnya untuk menghandle menormalisasikan sebuah tabel itu sampai terform itu rata-rata sudah ternormalisasikan atau sudah bagus ya hasilnya. Nah, ini biasanya BCNF ini dipakai untuk kalau di third normal form itu tidak bisa menghandle anomali atau overlooping. Nah, kalau tidak bisa menghandle, kita menggunakan BCNF. Tapi di data yang diberikan ini di saya sudah bisa terhandle dengan sampai terform saja ya. Nah, ini tadi hasil pemecahannya tabel universal jadi tabel petani dengan primary key unique, lalu di tabel lahan, primary key ID lahan, tabel musim tanam dengan 2 primary key yaitu ID lahan dan periode tanam. Dan tabel pemupukan dengan 3 primary key juga di lahan, periode tanam, jenis pupuk. Itu juga tabel penyuluh, tabel pengecer maksudnya ya, pengecer yang salah pengecer. Oke. Dan terakhir ada tabel universal acak. Ini yang diambil datanya secara acak. Oke. Jadi total ada 6 tabel yang dari satu tabel dipecah menjadi ke 6 tabel, dan ini sudah ternormalisasikan ya. Nah, di sini BCNF ini tergantung apakah di third form itu sudah bisa menghandle anomali dan overloopingnya atau tidak. Kalau sudah bisa berarti kita hanya sampai third form. Kalau belum bisa kita lanjut ke BCNF. Tapi di data yang dikasihkan di saya sampai third form sudah cukup. Oke, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.